Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Haikal, perwakilan dari kelompok 4. Ingin presentasikan sedikit tentang laporan akhir dari tugas kelompok kami, yaitu kami meneliti atau memperkirakan perancangan dan pengembangan produk bernama Crashbox. Langsung saja dari daftar isi ini. Daftar isinya dimulai dari daftar isi kata pengantar bab 1, yaitu pendahuluan, lalu latar belakang masalah, tujuan, langkah-langkah pengembangan, langsung ke bab 2, ke tinjauan pustaka, penelitian sebelumnya, collapsible impact energy absolute, dan yang pertama itu ada Crashbox dan jenis-jenis Crashbox, dan yang ketiga yaitu ada tekuk atau buckling. Selanjutnya bab 3 yaitu perancangan dan pengembangan produk. Yang pertama adalah pernyataan misi yang akan kita capai, target yang akan kita capai pada pengembangan produk kali ini. Yang kedua yaitu adalah alasan pengembangan. Selanjutnya pada bab 4 yaitu adalah pengelompokan interpretasi kebutuhan pelanggan, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Lanjut saja pada bab 1 yaitu pendahuluan, latar belakang masalah. Seiring perkembangan teknologi, perkembangan sistem keamanan pada alat transportasi sangat diperlukan, dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan akan kendaraan untuk menunjang mobilitas masyarakat. Berbicara mengenai alat transportasi, maka tidak lepas dengan kemungkinan kecelakaan lalu lintas yang akan terjadi. Tentunya hal ini merupakan suatu yang tidak diharapkan oleh para pengguna transportasi. Lalu para produsen alat transportasi selalu berpikir untuk memberikan solusi terhadap hal tersebut dengan cara dalam pengembangannya banyak sekali sistem keamanan yang diterapkan oleh para produsen keamanan bermotor, khususnya kendaraan roda 4. Salah satunya adalah Crashbox. Perangkat ini merupakan sistem keamanan pasif atau passive safety system dan merupakan salah satu bagian dari crashworthy system yang digunakan untuk mengurangi tingkat keparahan kecelakaan yang dialami penumpang atau bagian kendaraan vital yang seperti mesin akibat frontal crash. Crashbox yang diletakkan di antara bumper dan rangka pada bagian depan kendaraan merupakan bagian yang sangat penting sebagai penyerap energi impact dalam suatu hal ditabrakan di depan frontal crash. Crashbox ini diharapkan mengalami deformasi yang menyerap energi impact sebelum mengenai bagian kendaraan yang lain seperti frame kabin, sehingga deformasi yang terjadi dapat diminimalisasi. Selanjutnya, menurut Velmurgan and Muralikanan pada tahun 2009 meneliti karakteristik penyerapan energi pada Crashbox dengan melakukan pengujian statik dan dinamik dari beberapa macam bentuk penampang, diantaranya lingkaran atau circle, persegi panjang. Masing-masing Crashbox memiliki keliling, ketebalan, dan tinggi yang sama. Hasil penelitian tersebut menunjukkan penyerapan energi spesifik. Dari latar belakang inilah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai besar pengaruh variasi diameter dan panjang Crashbox berpenampang lingkaran atau circle agar didapatkan penyerapan energi yang perilaku deformasi yang baik. Hal ini dilakukan untuk mendukung hasil penelitian sebelumnya. Selanjutnya adalah maksud dan tujuan penelitian. Maksud dan tujuan penelitian pada kali ini yaitu yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variasi diameter panjang Crashbox agar memiliki kemampuan penyerapan energi yang berperilaku deformasi yang baik pada pengujian atau dropper weight impact. Selain itu, beberapa tujuan antara lain sebagai berikut: merancang dan mengembangkan produk terbaru Crashbox mengenai keinginan pelanggan, merancang dan mengembangkan produk Crashbox untuk memenangkan persaingan dari produk sejenis yang ada di pasaran. Langkah-langkah pengembangan.
Yang pertama adalah menentukan produk yang akan dikembangkan serta gambar produk yang ada di pasaran. Yang kedua, mendapatkan alasan pengembangan baik mungkin dan peluang-peluang yang ada. Yang ketiga, mengelompokkan interpretasi kebutuhan pelanggan untuk mempermudah pengidentifikasian. Yang keempat adalah konsep desain produk alternatif. Yang kelima, pemilihan konsep desain terbaik. Yang keenam, menentukan spesifikasi dan produk yang terpilih. Yang ketujuh, membuat pernyataan misi dan konsep produk yang terpilih. Yang kedelapan, menemukan prinsip kerja dari konsep produk yang terpilih. Selanjutnya adalah bab 2, tinjauan pustaka. Dari tinjauan pustaka yang ini akan saya langsung rangkum, yaitu ke Crashbox. Crashbox adalah suatu jenis yang penyerapan energi impact atau impact energy absorber yang diletakkan di ujung rangka dan kendaraan yang berfungsi sebagai penyerap energi impact. Jadi intinya Crashbox ini adalah sebuah alat yang diletakkan pada kendaraan roda 4 khususnya mobil yang berfungsi untuk meminimalisir besarnya energi impact yang terjadi saat kecelakaan mobil, terutama frontal crash atau tabrakan dari depan. Dan ini adalah jenis Crashbox atau penempatan Crashbox. Jenis-jenis Crashbox yaitu yang pertama adalah pada gambar seperti berikut. Dan yang selanjutnya adalah tekuk atau buckling. Buckling merupakan salah satu jenis kegagalan struktur yang terjadi pada suatu korom atau struktur berbentuk tiang. Hal ini terjadi akibat pembebanan secara aksial pada struktur tersebut. Jika suatu tiang yang tipis ditekan pada maka tiang tersebut akan bengkok dan terdefleksi secara lateral sehingga dapat dikatakan struktur tersebut mengalami buckling. Intinya, buckling adalah pada buckling yang terjadi pada kendaraan roda 4 mobil, yaitu adalah ketika mobil tersebut bertabrakan, maka kerangka inti dari mobil tersebut atau kerangka bagian tengah mobil tersebut akan mengalami pembengkokan atau buckling, dan hal tersebutlah yang menjadi penyebab utama atau biasanya menjadi penyebab utama dari kerusakan dari bagian inti mobil tersebut. Crashbox merupakan salah satu jenis komponen yang berfungsi untuk menyerap energi kinetik akibat tabrakan, di mana energi tersebut diubah ke bentuk lainnya, yaitu deformasi plastis pada struktur dengan bentuk tekukan-tekukan yang disebut dengan buckling. Selanjutnya adalah perencanaan pengembangan produk Crashbox. Yang pertama adalah deskripsi produk, yaitu untuk mereduksi energi impact yang terjadi selama tabrakan. Pasar utamanya di sini adalah industri otomotif tentunya. Pasar sekundernya yaitu adalah bengkel-bengkel spare part dan pemilik kendaraan mobil. Asumsinya berbentuk silinder bertingkat dengan diameter yang berbeda. Posisi Crashbox diletakkan di depan atau belakang bumper. Pihak yang terkait ya di sini ada pengguna, pengecer, ke penjual, pusat servis, dan bagian produksi dari Crashbox tersebut. Informasi Crashbox yang ada di pasaran adalah sebagai berikut. Berikut adalah contoh-contoh Crashbox yang ada di pasaran saat ini dengan ada salah satunya dengan harga Rp494.820. Dan informasi produk Crashbox yang akan dibuat yaitu adalah dengan bahan aluminium dengan harga kisaran Rp300.000 dengan berat 0,83441 kg dengan produksi Naas Corp, dimensi panjang 100 mm, tebal dengan tebal 10 mm, dengan part drawing sebagai berikut. Dan langsung ke identifikasi kebutuhan pelanggan. Mengumumkan data mentah dari pelanggan melalui interview. Pelanggan yang diinterview dibedakan menjadi dua, yaitu konsumen primer dan konsumen sekunder. Dan ini merupakan hasil wawancara dari pelanggan. Dan yang selanjutnya adalah
menginterpretasikan data mentah menjadi kebutuhan pelanggan. Berikut data-datanya. Selanjutnya, mengorganisasikan kebutuhan menjadi hierarki. Dan berikut tingkat kepentingannya. Semakin besar tingkat kepentingan, maka semakin besar kebutuhan pelanggan akan hal tersebut. Yang selanjutnya adalah merefleksikan hasil dan proses. Selanjutnya adalah penyusunan HOQ atau House of Quality. Langsung ke kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah fungsi digunakan untuk meminimalisir gaya, impact pada rangka kendaraan, digunakan untuk meminimalisir getaran pada ruang dan penumpang. Kualitasnya yaitu bahan yang ringan dan kuat dan tahan lama. Praktisnya mudah dipasang dan pada kendaraan dan mudah perawatannya. Ergonominya ukuran penyesuaikan jenis kendaraan, harga di bawah pasaran dan warnanya elegan. Estetikanya desainnya dengan desain menarik dan lain-lainnya dengan harga yang murah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.